Pengalaman yang paling berharga buat saya sebagai dokter estetik, salah satunya adalah ketika saya sedang melakukan treatment ke pasien, pasien akan berkata, "Dok, saya ingin dong kulit seperti dokter." Artinya apa? Kenapa itu saya bilang berharga? Karena dengan pasien berbicara seperti itu, artinya usaha saya untuk merawat kulit. Saya Dr. Shirley Palar, saya dokter estetik di Miso Klinik. Umur saya 47 tahun, saya punya anak dua, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Saya bekerja setiap hari di sini sebagai dokter estetik dan juga saya ada pelayanan di luar untuk pelayanan gereja. Kenapa saya menjadi dokter estetik? Pada awalnya saya sebenarnya dokter umum. Tapi saya ingin menjadi dokter estetik untuk mengembangkan keahlian saya sebagai dokter umum, menjadi dokter kecantikan. Itu karena inspirasi saya ingin menjadi para wanita menjadi cantik seutuhnya. Arti cantik buat wanita itu ketika kita bisa memperlihatkan kelebihan kita dan bisa menutupi kekurangan kita. Bukan kekurangan dalam arti yang sebenarnya. Artinya, ketika kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki, itu yang saya sebut cantik. Dengan jadi dokter estetik membuat wanita cantik, dengan mengembangkan mereka menjadi cantik, artinya itu inspirasi buat para wanita untuk memperbaiki dari yang nothing menjadi something. Menjadi cantik itu memang tidak mudah. Artinya gini, kita diciptakan sebagai wanita, wanita itu pada dasarnya cantik. Dengan menjadi cantik itu artinya kita harus merawat apa yang sudah kita punya. Dengan apa? Ya dengan perawatan harian, dengan begitupun dengan perawatan di klinik, khususnya klinik kecantikan. Contoh dari seminar yang tadi saya sudah paparkan, bahwa untuk treatment yang diperlukan untuk para wanita, sebenarnya utamanya satu, wajah kita harus bersih. Setelah bersih, kita harus mengisinya dengan merawat diri dengan skincare. Kulit indah adalah dambaan semua wanita. Kulit kita itu memang tidak hanya satu lapisan. Kulit kita ini terdiri dari dua lapisan yang harus kita rawat. Salah satunya kulit lapisan epidermis dan yang kemudian lapisan dermis. Itu yang harus kita rawat. Bagaimana sih cara merawatnya? Faktor yang mempengaruhi regenerasi kulit ada 7. Yang satu, sinar UV. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, pola makan. Yang keempat, usia. Yang kelima, perawatan harian. Yang keenam, perawatan dokter. Dan yang ketujuh, positive life. Kenapa saya bilang 7? Karena dari ketujuh ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita merawat sampai kita mempertahankannya. Merawat itu yang nyata terlihat adalah dengan perawatan harian di rumah dan perawatan dokter. Dan untuk perawatan yang tidak terlihat pada umumnya yaitu positive life. Kenapa positive life? Dengan kita berpikir positif, aura kita akan terlihat lebih cantik. Wanita harus merawat wajah itu sedini mungkin. Kenapa saya bilang sedini mungkin? Karena dengan merawat dari umur dini itu akan menjadi investasi kita di kemudian hari.
paling tidak di bawah 20 tahun, akan menjadi investasi kita di atas 50 tahun. Karena regenerasi kulit kita akan semakin bertambah dan ketika kita tidak merawatnya, akan menurun kualitas kulit kita. Oleh karena itu, saran dari saya, para wanita, khususnya wanita Indonesia, rawatlah kulit kita sedini mungkin. Pengalaman yang paling berharga buat saya sebagai dokter estetik, salah satunya adalah ketika saya sedang melakukan treatment ke pasien. Pasien akan berkata, "Dok, saya ingin dong kulit seperti dokter." Artinya apa? Kenapa itu saya bilang berharga? Karena dengan pasien berbicara seperti itu, artinya usaha saya untuk merawat kulit saya dan mempertahankannya itu berhasil. Dan saya ingin pasien-pasien saya untuk menjadi seperti itu. Rencana ke depan, saya ingin mendedikasikan diri saya sebagai dokter estetik khususnya untuk membuat para wanita menjadi cantik dan bagaimana cara mempertahankannya. Selain itu, pastinya saya ingin membuat klinik Miso Klinik khususnya menjadi lebih maju. Kenapa? Ya karena saya bekerja di sini dan saya ingin mendedikasikan diri saya sebagai dokter estetik di sini. Pesan untuk para wanita muda. 1. Jangan pernah malas untuk merawat kulit kita. Apa sih jangan pernah malas? Ketika kita mau istirahat, jangan lupa membersihkannya. Intinya cuma itu, cantik itu tidak harus mahal. Cantik itu harus bersih. Cantik itu harus tertib. Artinya, kita harus membiasakan membersihkan wajah kita dari awal sampai pada akhirnya kita mau tidur, itu harus bersih dan kita menambah dengan skincare yang kita punya. Itu cukup. Dan setelah itu, ketika kita ada masalah yang kita kira-kira kita tidak bisa lakukan di rumah, marilah datang ke klinik kecantikan karena belum tentu perawatan yang kita butuhkan itu selalu dengan kata mahal. Artinya, kita bijaklah dalam memilih treatment yang kita butuhkan. Yang terakhir buat para wanita yang tidak boleh dilupakan adalah positive life. Apa sih positive life? Positive life selain secara fisik kita harus berolahraga, karena dengan olahraga kita menjadi sehat. Dengan kita sehat, otomatis kulit kita akan menjadi sehat. Yang kedua, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa harus banyak bersyukur? Karena kita dengan bersyukur, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi nyata. Kenapa? Dan ketika kita berpikir positif, apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Dan yang ketiga, kita berdoa. Intinya ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Selalu berdoa karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita ingin menjadi sesuatu. Kenapa memilih detox? Karena sebelumnya tuh saya tuh termasuk yang susah tidur, mungkin karena udah masuk usia menopause ya. Tapi setelah detox ini yang saya rasakan adalah jadi cepat tidur, terus deep sleep juga kalau udah tidur, terus terutama juga badan lebih enak ya, nggak kaku gitu. Karena masuk menjelang usia menopause itu kalau bangun tidur suka kaku-kaku kan, tapi ini enggak gitu. Terus tambahannya lagi adalah setelah di detox itu, untuk saya sebagai wanita yang memasuki usia menopause itu, alat intim kita ini juga lebih kenyal gitu, dan suami lebih seneng gitu. Satu lagi yang terutama adalah badan tuh lebih fit, lebih enak gitu. Dan juga ada ini, pengurangan berat badan juga mempengaruhi ya. Jadi berat badan juga ada sih pengaruhnya, jadi lebih berkurang berat badannya, terutama seperti badan kita karena di detox tuh ketahuan tuh, seperti kalau kita kelebihan gula atau minyak itu keluar semua sih gitu. Dan itu pada saat kita sering-sering detox itu lama-lama lemak kita itu hasil dari detox itu, minyaknya itu berkurang, dan juga busa karena gula yang banyak di badan kita juga semakin sedikit. Manfaatnya lagi adalah karena metabolisme itu setelah di detox itu semakin bagus, jadi membuat penurunan berat badan itu semakin maksimal. Dan juga terutama untuk kulit ya, dia lebih
ke wajah itu kita lebih fresh karena juga peredaran darah tuh semakin lancar, semakin bagus gitu. Ya, kebetulan saya juga kan tipe kulit wajahnya, kulit wajahnya itu kan berjerawat dan bekas-bekas jerawat tuh atau bekas-bekas jerawat atau jerawat-jerawat tuh cepet kering jadinya. Urutan yang benar dalam perawatan harian yang disebut skincare, home care. Nah, pertama kita membersihkan wajah. Membersihkan wajah itu nggak sekedar membersihkan wajah atau facial wash. Jadi membersihkan wajah kadang orang asal yang penting kena sabun udah selesai. Sementara membersihkan wajah itu artinya kalau bisa 2 kali dan masih terasa tidak nyaman, itu harus dilakukan 2 kali. Saya pakai makeup. Kita harus membersihkan dulu dengan oil, baru kita cuci muka dengan facial wash, facial foamnya. Itu. Jadi dicuci, jadi 2 kali lebih bersih. Kenapa saya bilang harus begitu? Karena dengan bersih, apa yang next step berikutnya akan masuk ke dalam kulit kita. Nah, yang kedua, cairan penyegar toner. Dok, capek amat sih pakai toner. Kan nggak pakai toner nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Tapi kenapa saya bilang pakai toner? Pakai toner itu membuka pori-pori kita, menyiapkan pori-pori kita untuk masuk next treatment berikutnya. Ya, serumnya, moisturizernya, semua akan lebih siap kulit kita dengan diberi penyegar. Nah, yang ketiga, setelah pori-pori kita terbuka, baru dimasukkan serum. Jadi rangkaian itu harus karena untuk mempersiapkan masuk serum. Serum itu memang yang paling utama. Kenapa saya bilang paling utama? Karena dengan molekul yang sangat kecil dia bisa masuk ke dalam kulit kita. Tapi serum itu tetap harus tahu komposisinya. Gak semua wajah kita. Misalnya, saya mau pakai punya Jiska, serumnya belum tentu cocok. Jiska juga pakai, saya boleh nggak pakai? Belum tentu cocok. Kalau cocok ya tepaan itu, pas lah. Tapi kalau nggak cocok, ya buntusan, jerawatan, alergi, obat lagi yang diminum. Karena ada perubahan dari kulit kita itu wajib diobati. Jadi kenapa harus konsultasi dengan orang yang tepat. Mungkin kita bisa search sekarang, tapi kan nggak bisa langsung melihat. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan serum. Ini setelah serum, semua yang kita perlukan sudah masuk ke dalam kulit kita. Serum itu sebenarnya untuk memperbaiki apa yang kita ingin perbaiki. Artinya ketika kita jerawatan, kita memakai serum yang untuk jerawat, acne. Ketika kita melasma atau flek, kita pakai serum yang untuk mengurangi melasma. Ketika kita sudah kelihatan kulit kita kendur, sudah menua, pakailah serum yang anti-aging. Jadi manfaatnya itu tergantung apa yang kita perlukan. Nah, setelah sudah masuk serum, kita memakai pelembab. Pelembab itu untuk melembabkan ketika serum masuk, otomatis kulit kita akan berkurang konsistensinya karena dia akan menyerap dan menyerap air. Artinya kita perlu menghidrasi lagi. Nah, untuk itu diperlukan moisturizer. Nah, kalau pagi, kalau malam cukup sampai di pelembab saja moisturizer. Nah, kalau pagi atau siang wajib yang namanya tabir surya atau sunscreen. Minimal sunscreen itu dipakai paling minimal banget 15, SPF 15. Kalau saya pakai yang 50, karena umur saya nggak nendang 15. Artinya keluar sedikit udah stuck lagi. Karena apa? Flek itu akan timbul cepat. Saya tuh paling anti keluar rumah atau matahari tapi tanpa sunscreen. Itu wajib, bukan genit, bukan apa untuk merawat kulit. Karena dengan kita merawat kulit dari rumah, otomatis segala kegiatan saya bekerja sebagai dokter estetik jadi lebih